kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Maka diselenggarakan Sabtu 28 November waktu setempat atau 2 Januari. Di informasi pertama, Presiden Joko Widodo melantik Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan dilantik, Listio naik pangkat menjadi Jenderal Polisi. Rabu 27 Januari 2021, Presiden Jokowi melantik Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru. Pelantikan tersebut juga berbarengan pemberhentian dengan hormat Kapolri sebelumnya, Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa pensiun 1 Februari. Dengan dilantik sebagai Kapolri, Listio Sigit naik pangkat dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Polisi. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Kapolri baru, Listio Sigit memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Di antaranya penanganan kasus terorisme. Selanjutnya, total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1 juta. Hal ini dilaporkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin per Selasa kemarin. In People, angka pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bahkan per Selasa lalu terhitung telah melewati angka 1 juta kasus. Ini artinya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama lebih keras menangani hal tersebut, yakni dengan mengurangi laju penularan virus sehingga beban fasilitas kesehatan tidak terlalu berat. Untuk mengurangi laju penularan virus, kita harus sangat disiplin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sangat susah dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Sementara itu, infeksi virus corona di dunia tercatat sudah tembus 100 juta kasus. Dengan mencapai angka ini, maka 1,3% populasi dunia telah terinfeksi COVID-19. Berikutnya kita ke mancanegara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte larang anak-anak meninggalkan rumah. Pasalnya, varian baru corona asal Inggris sudah terdeteksi. Selasa 26 Januari lalu, Presiden Duterte kembali memberlakukan larangan anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun meninggalkan rumah. Ia menyuruh mereka belajar dan menonton televisi di rumah saja, lantaran tengah memerangi pandemi COVID-19. Apalagi varian baru COVID-19 asal Inggris sudah terdeteksi. Dikabarkan di pekan ini, di Filipina sudah ada 17 orang terinfeksi, termasuk diantaranya 3 orang anak-anak. Sebenarnya perintah tinggal di rumah bagi lansia dan anak-anak sendiri sudah diberlakukan di sebagian besar wilayah Filipina sejak dimulainya pandemi. Namun masih banyak yang melanggar. Selanjutnya kita ke dunia olahraga. Chelsea memecat Frank Lampard dari kursi pelatih. Thomas Tuchel pun ditunjuk sebagai arsitek terbaru The Blues. Selasa 26 Januari, manajemen The Blues resmi menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih anyar. Hal ini dilakukan lantaran sehari sebelumnya Frank Lampard diberhentikan. Pasalnya di musim ini Lampard belum bisa memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pria yang mengantarkan Chelsea masuk 4 besar dan final Piala FA musim 2019-2020 ini dianggap kurang berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik timnya. Padahal manajemen telah menggelontorkan sekitar 220 juta pounds untuk membeli pemain-pemain anyar. Selanjutnya kita ke dunia showbiz. Buat kalian para bling alias penggemar Blackpink, bersiaplah karena Rose siap mengguncang lewat debut solonya. Ini dia teaser yang jadi pembicaraan banyak orang, khususnya para bling. Yes, dinyanyikan oleh Park Chaeyoung alias Rose Blackpink, proyek debut solo ini siap muncul ke publik. Terkait lagu debutnya, YG Entertainment selaku agensi udah kasih bocoran loh in people. Suara musik alias lagu dalam video music teaser tersebut hanyalah B-side alias bukan lagu utama dalam album solo Rose. Kemudian lagu debut solo tersebut perdana bakal dinyanyikan di konser online Blackpink. Wah, jadi penasaran?
Well, konser bertajuk The Show ini akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 31 Januari 2021. Selanjutnya kita beralih ke dunia film. Pertarungan antara dua raksasa legendaris ini pasti ditunggu. Godzilla vs Kong siap hadir tahun ini. This is our only chance. We have to take it. In People ditunggu sejak tahun 2015 lalu. Ini dia pertarungan dua sosok legendaris yakni Godzilla dan King Kong. Pertikaian keduanya jelas mengundang tanda tanya. Apa alasan dibalik mengamuknya Godzilla hingga mengapa Kong terus melawan raksasa tersebut? Disutradari Adam Wingard, film ini juga bertabur bintang Hollywood. Di antaranya Alexander Skarsgård dan Millie Bobby Brown. FYI nih, Godzilla vs Kong tuh sebenarnya udah beberapa kali mengalami penundaan tayang akibat pandemi. Namun, Warner Bros akhirnya putuskan menayangkan film tersebut di bioskop dan HBO Max bersamaan tahun ini. Kita tunggu ya, In People! Masih dari dunia film, tapi kali ini dari tanah air. Ada sebuah drama keluarga berjudul Jun dan Kopi yang pastinya bikin gemes. Tapi sayang banget nih, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astri Putri, In Today in People's Way. Bye-bye. Jun, Kopi, kita akan kedatangan keluarga baru loh. Udah siap belum? Bagi People pecinta satwa peliharaan khususnya anjing, drama yang satu ini jangan sampai terlewatkan. Judulnya Jun dan Kopi. Berkisah tentang pertemuan sosok ayah dengan seekor anjing putih yang diberi nama Jun. Nah, ternyata nih ayah dan suaminya Ale sudah punya peliharaan bernama Kopi. Menarik nih. Jun dan Kopi ini merupakan film pertama Indonesia yang mengisahkan persahabatan manusia dan guguk mereka. Jun, 18 bagi 6 berapa? Gemes. Pokoknya pas banget deh. Tayangan ini ditonton rame-rame sekeluarga.